Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Rizky Ananta, NIM 22202100032. Di sini saya akan menjawab soal tugas UTS mata kuliah kontrak bisnis syariah. Pertanyaan pertama, sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Dalam dunia bisnis modern, kontrak menjadi landasan hukum yang mengikat para pihak dalam suatu hubungan kerjasama. Dalam konteks bisnis syariah, penyusunan kontrak tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal yang diakui oleh hukum positif suatu negara, tetapi juga harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, seorang kontrak drafter memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa isi kontrak memenuhi unsur keadilan, kejelasan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi: 1. Memahami jenis akad yang digunakan. Dalam syariah terdapat banyak jenis akad kontrak, seperti akad jual beli al-bai, akad sewa ijarah, akad bagi hasil mudharabah atau musyarakah, akad salam istisna, dan sebagainya. Seorang kontrak drafter harus memahami karakteristik dan rukun dari akad yang digunakan. Misalnya, dalam akad jual beli harus ada penjual, pembeli, barang atau jasa, dan harga yang jelas. 2. Memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Prinsip utama dalam syariah adalah menghindari unsur 1. Riba atau bunga. Tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman. 2. Gharar, ketidakpastian yang berlebihan. Kontrak harus jelas, tidak ambigu atau mengandung ketidakpastian berlebihan dalam objek harga ataupun waktu. 3. Maisir, judi atau spekulasi, tidak boleh mengandung unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak. 4. Objek haram, objek kontrak tidak boleh berupa barang atau jasa yang dilarang oleh Islam, misalnya alkohol, babi, riba, prostitusi. 3. Kejelasan dan keterbukaan isi kontrak, transparansi. Semua syarat, kewajiban, dan hak para pihak harus dijelaskan secara gamblang dalam kontrak. Tidak boleh ada pasal atau klausul yang multitafsir. Ini penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Kontrak yang baik harus menyebutkan secara rinci siapa pihak yang terlibat, apa objek transaksi, harga, waktu pembayaran, durasi kontrak, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. 4. Prinsip keadilan dan saling ridho antara lain. Kontrak harus berdasarkan prinsip suka sama suka, tanpa tekanan dan paksaan. Tidak boleh ada pihak yang dominan atau merugikan pihak lain secara tidak adil. Dalam Islam, segala bentuk eksploitasi dilarang. 5. Menghindari syarat atau praktik yang bertentangan dengan hukum syariah dan hukum nasional. Meskipun berbasis syariah, kontrak tetap harus patuh terhadap regulasi hukum nasional. Dalam banyak negara, ada kerangka hukum yang mengatur perjanjian, dan kontrak syariah harus disesuaikan dengan kerangka tersebut. 6. Yaitu pencantuman klausul penyelesaian sengketa. Harus dicantumkan cara penyelesaian sengketa, apakah melalui musyawarah, mediasi, arbitras, tahkim, atau pengadilan. Dalam Islam, tahkim lebih diutamakan karena mengedepankan solusi damai. 7. Sertifikasi atau review oleh lembaga syariah jika dibutuhkan. Dalam kontrak yang melibatkan lembaga keuangan syariah atau bisnis besar, kontrak harus dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kesesuaiannya dengan fatwa dan prinsip-prinsip syariah. Pertanyaan kedua, langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespons persoalan ini? Jelaskan.
Jika terjadi perselisihan mengenai penafsiran salah satu klausul dalam kontrak yang telah disusun sebagai seorang kontraktor, Anda memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah strategis yang dapat kita ambil. 1. Melakukan analisis klausul yang dipermasalahkan. Langkah pertama adalah melakukan pembacaan ulang terhadap klausul yang menjadi pokok masalah. Tinjau kembali maksud dan tujuan klausul tersebut, posisi pasar dalam kontrak secara keseluruhan, dan apakah redaksi cukup jelas untuk multitafsir. Yang kedua, memahami konteks sejarah penyusunan klausul, historical background. Periksa kembali catatan komunikasi, email, notulensi, rapat, dan hasil negosiasi saat penyusunan kontrak. Terkadang maksud awal para pihak tidak tercermin secara jelas dalam redaksi akhir, dan ini dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan. Yang ketiga, menyusun penafsiran berdasarkan prinsip kontrak dan hukum. Sebagai drafter, kita dapat menyusun penjelasan tertulis mengenai maksud klausul tersebut, disertai dengan argumentasi hukum dan prinsip-prinsip syariah. Jika perlu, kita bisa mengutip fatwa, jurisprudensi, dan prinsip kontraktual yang relevan. 4. Menginisiasi mediasi atau musyawarah. Ajukan forum mediasi yang netral dan konstruktif dengan menghadirkan semua pihak terkait. Anda dapat menjadi mediator atau fasilitator yang memandu proses penyelesaian secara damai. Dalam Islam, musyawarah dan perdamaian Islam sangat diutamakan. 5. Revisi atau addendum kontrak. Jika memang ditemukan kekeliruan atau ambiguitas dalam klausul, maka disarankan untuk membuat addendum kontrak sebagai koreksi atau penambahan klausul penjelas yang ditandatangani kembali oleh para pihak. Yang keenam, memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian. Mediasi tidak berhasil, kita bisa merekomendasikan arbitrase jika tercantum dalam kontrak atau pengadilan. Namun, sebelum itu, kita bisa juga merekomendasikan ahli hukum kontrak sebagai pihak ketiga yang netral. Yang ketujuh, menjaga netralitas profesionalitas. Sangat penting sebagai drafter untuk tidak berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Fokus utama adalah menjaga integritas kontrak dan memberikan penyelesaian yang adil serta tidak menimbulkan presiden buruk bagi kerjasama ke depan. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda pahami tentang governing law atau Code of Law dan Code of Forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law and Code of Forum dalam kontrak internasional, dan tolong jelaskan. Governing law atau Code of Law merujuk pada hukum suatu negara yang secara eksplisit dipilih oleh para pihak dalam kontrak internasional untuk mengatur interpretasi dan pelaksanaan kontrak tersebut. Sedangkan Code of Forum adalah kesepakatan tentang tempat institusi yang memiliki jurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak atau perbedaan penafsiran. Kalau penjelasan lebih lanjutnya itu governing law atau Code of Law itu mencakup ketentuan hukum substantif yang digunakan untuk menilai hak dan kewajiban para pihak kontrak. Misalnya, dua perusahaan dari Indonesia dan Korea Selatan membuat kontrak dan sepakat bahwa hukum Inggris akan menjadi governing law. Maka semua perselisihan mengenai kontrak tersebut akan ditinjau dengan prinsip hukum Inggris. Kalau Code of Law, Code of Forum adalah pengadilan atau lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa. Bisa berupa forum nasional, pengadilan negeri atau tertentu, atau internasional arbitrase seperti ICC, SIAP, HKIAC, dan sebagainya. Mengapa sih hal itu sangat penting?
1. Untuk menghindari ketidakpastian hukum. 2. Efisiensi waktu dan biaya. 3. Meminimalisasi risiko hukum dan bisnis. 4. Menunjukkan profesionalisme dan kesiapan bisnis internasional. 5. Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Contoh praktis, sebuah perusahaan dari Indonesia menjalin kontrak ekspor dan impor dengan perusahaan Jepang. Untuk menghindari dominasi sistem hukum masing-masing negara, mereka sepakat menggunakan hukum Singapura sebagai governing law dan menyelesaikan sengketa melalui SIAC, Singapore International Arbitration Center. Sebagai coach of forum, ini menciptakan netralitas dan menjamin kelancaran kerjasama. Sekian, itulah jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.